Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Lia Triningrum di sini akan menjelaskan materi terkait dengan tinjauan analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama kita akan masuk pada analisis bisnis. Jadi dalam analisis bisnis ini berkaitan dengan analisis laporan yang merupakan bagian yang terpisahkan dari analisis bisnis yang lebih luas. Nah, analisis bisnis ini sendiri merupakan suatu proses evaluasi prospek ekonomi dan juga risiko perusahaan yang meliputi analisis atas lingkungan bisnis perusahaan, strategi, posisi keuangan, dan juga kinerja. Selanjutnya, jenis analisis bisnis ini sendiri ada dua. Yang pertama adalah analisis kredit. Jadi dalam analisis kredit ini terdiri dari kreditor dagang atau kreditor operasi dan juga kreditor non-dagang. Nah, untuk yang pertama yaitu kreditor dagang merupakan suatu kreditor yang akan mengirimkan barang atau jasa pada perusahaan yang akhirnya mengharapkan pembayaran dalam waktu yang masuk akal, misalnya 30 hari sampai dengan 60 hari. Kemudian untuk kreditor non-dagang itu menyediakan pendanaan kepada perusahaan dan menerima janji. Biasanya janjinya itu berupa janji tertulis atas pembayaran dengan bunga, baik itu bunga eksplisit maupun implisit. Kemudian untuk analisis ekuitas terdiri dari analisis teknis dan juga fundamental. Nah, untuk analisis teknis sendiri itu adalah suatu analisis yang dimulai dengan mencari pola dalam sejarah harga atau volume sebuah saham untuk memprediksi pergerakan harga saham itu di masa depan. Kemudian untuk analisis fundamental, jadi pada jenis analisis ini dilakukan dengan cara menentukan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menginterpretasikan faktor kunci untuk ekonomi, industri, dan juga perusahaan. Jadi untuk analisis kredit ini berfokus pada sisi buruk dari risiko, bukan sisi baik dari potensi. Nah, untuk analisis kredit ini terdiri dari likuiditas dan juga solvabilitas. Untuk likuiditas sendiri merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajiban dan bergantung pada arus kas perusahaan dan komponen aset dan kewajiban lancarnya. Untuk selanjutnya yaitu solvabilitas. Solvabilitas sendiri itu berkaitan dengan kemungkinan dan juga kemampuan jangka panjang perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. Nah, analisis kredit itu jika didasarkan pada jangka waktu, dibedakan menjadi analisis kredit jangka waktu pendek dan juga analisis kredit jangka waktu panjang. Untuk jangka waktu pendek itu, kreditor berkepentingan atas kondisi keuangan kini, arus kas, dan juga likuiditas aset lancar. Sedangkan untuk analisis kredit jangka waktu panjang, ini mencakup valuasi obligasi. Jadi dalam jenis ini, kreditor memerlukan analisis yang lebih rinci dan berorientasi ke masa depan. Selanjutnya adalah analisis ekuitas. Jadi dalam analisis ini, ada dua kemungkinan kondisi. Yang pertama, jika perusahaan itu mengalami likuidasi, maka investor ekuitas itu akan menjadi pihak pertama yang menyerap kerugian, di mana kerugian itu terbatas pada jumlah yang diinvestasikan. Kemudian untuk kondisi yang kedua, jika perusahaan itu mengalami laba, maka saham investor ekuitas mendapatkan keuntungan tanpa batas. Nah, dalam analisis ekuitas ini, strategi investasi yang dilakukan itu dapat berupa analisis teknis dan juga fundamental, di mana untuk jenis ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kegunaan dari analisis bisnis. Nah, untuk kegunaan itu dibedakan menjadi setidaknya 6 kegunaan dari sisi pengguna. Yang pertama itu dari manajer. Jadi analisis bisnis ini berguna bagi manajer dalam memberikan petunjuk tentang
tentang perubahan strategis dalam kegiatan operasional, investasi, dan juga pendanaan. Jadi dalam bagian manajer itu akan menganalisis bisnis dan laporan keuangan perusahaan kompetitor untuk mengevaluasi profitabilitas dan resiko kompetitor. Kemudian untuk yang kedua, kegunaan dari sisi merger, akuisisi, dan juga divestasi. Nah, dalam hal ini, analisis bisnis ini dilakukan pada setiap perusahaan yang merestrukturisasi operasi melalui merger, akuisisi, dan juga divestasi. Analisis efek itu akan menentukan berapa nilai yang dihasilkan dari merger bagi perusahaan pembeli maupun bagi perusahaan target. Kemudian untuk kegunaan yang ketiga yaitu dari sisi manajemen keuangan. Nah, pada manajemen keuangan ini, manajer harus mengevaluasi dampak keputusan keuangan dan juga kebijakan dividennya terhadap nilai dari suatu perusahaan. Analisis bisnis dalam hal ini akan membantu manajer untuk menilai dampak keputusan keuangan terhadap segi profitabilitas di masa yang akan datang maupun juga resikonya. Kemudian untuk yang keempat, ini ada dari segi direktur. Jadi dalam sisi direktur, bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan cara mengawasi aktivitas perusahaan. Kemudian yang selanjutnya dari regulator atau pembuat kebijakan. Jadi Internal Revenue Service atau IRS itu menerapkan analisis laporan keuangan untuk mengaudit laporan pajak dan memeriksa kewajaran jumlah yang dilaporkan. Kemudian yang selanjutnya ada serikat kerja. Jadi dari sisi serikat kerja, teknik analisis laporan keuangan itu berguna dalam negosiasi tawar-menawar kolektif. Kemudian yang terakhir, dari sisi pelanggan, jadi kegunaan analisis bisnis dari sisi pelanggan itu berguna untuk menentukan profitabilitas pemasok bersamaan dengan estimasi keuntungan pemasok dari transaksi yang saling menguntungkan. Selanjutnya ini adalah komponen analisis bisnis. Ini ada setidaknya ada 4 komponen analisis bisnis. Yang pertama, ada analisis lingkungan bisnis dan strategi. Jadi dalam jenis yang pertama, yaitu analisis lingkungan bisnis dan strategi, di sini mengidentifikasi dan menilai situasi perekonomian dan industrinya, termasuk analisis tentang produk, tenaga kerja, dan pasar modal dalam konteks perekonomian dan peraturan yang ada. Kemudian dalam analisis ini juga akan mengidentifikasi dan menilai kekuatan dan juga kelemahan kompetitif perusahaan dan peluang serta ancamannya, atau yang biasa dikenal dengan SWOT analysis. Nah, dalam analisis ini terdiri dari 2, yang pertama analisis industri dan juga analisis strategi. Dalam analisis industri ini biasanya dilakukan dengan analisis rantai nilai atau value chain analysis yang memandang bahwasannya industri itu sebagai kumpulan pesaing yang bertanding untuk memenangkan kekuatan posisi terhadap pelanggan dan juga pemasok. Sedangkan untuk analisis strategi, ini dilakukan dengan cara mengevaluasi atas keputusan bisnis perusahaan dan keberhasilan perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitifnya. Kemudian untuk komponen yang kedua, ada analisis akuntansi. Jadi berkaitan dengan keterbatasan akuntansi dalam memengaruhi kegunaan laporan keuangan akan menimbulkan masalah dalam analisis. Yang pertama ada masalah perbandingan. Nah, masalah ini muncul ketika perusahaan yang berbeda menerapkan akuntansi yang berbeda untuk transaksi atau peristiwa yang sama. Kemudian untuk yang kedua yaitu distorsi akuntansi, merupakan penyimpangan informasi akuntansi dari ekonomi yang mendasarinya. Selanjutnya untuk komponen yang kedua yaitu analisis keuangan. Jadi dalam analisis keuangan ini terdapat atau dibedakan menjadi analisis profitabilitas, analisis risiko, dan analisis sumber dan juga penggunaan dana.
Untuk analisis profitabilitas ini berkaitan dengan evaluasi atas tingkat pengembalian investasi perusahaan, di mana dalam analisis ini berfokus pada sumber daya perusahaan dan juga tingkat profitabilitasnya, dan melibatkan identifikasi dan pengukuran dampak berbagai pemicu profitabilitas. Sedangkan untuk analisis risiko, ini merupakan evaluasi atas kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya, di mana melibatkan penilaian atas solvabilitas dan juga likuiditas perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk analisis sumber dan penggunaan dana, ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu memperoleh sumber dana dan kemudian menggunakan sumber dana itu baik untuk kegiatan operasi, investasi maupun pendanaan. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya ada analisis prospektif. Jadi dalam analisis ini output atau hasilnya itu adalah berupa hasil yang diharapkan atau expected of payoff. Jadi hasil yang diharapkan itu merupakan hasil di masa depan untuk mengestimasi nilai perusahaan. Dalam analisis ini, analisis yang dilakukan itu bersifat subjektif sehingga disebut sebagai seni bukan ilmu. Kemudian ada valuasi. Jadi valuasi ini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengubah ramalan hasil di masa depan menjadi estimasi nilai perusahaan. Kemudian juga ada analisis laporan keuangan dan juga analisis bisnis yang merupakan kumpulan proses analisis yang merupakan bagian dari analisis bisnis. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu laporan keuangan dasar analisis. Nah, analisis bisnis itu sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada aktivitas perencanaan, kemudian aktivitas pendanaan, aktivitas operasi, dan juga aktivitas investasi. Kita masuk pada aktivitas yang pertama, yaitu aktivitas perencanaan. Jadi dalam aktivitas ini, sasaran dan juga tujuan dari perusahaan itu dituangkan dalam rencana bisnis atau business plan. Kemudian untuk yang kedua ada aktivitas pendanaan. Jadi dalam aktivitas ini sumber utama pendanaan eksternal itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah investor ekuitas atau yang biasa dikenal dengan pemegang saham. Kemudian yang kedua ada kreditor atau pemberi pinjaman. Jadi kreditor ini dapat berasal dari lembaga perbankan dan kreditor dalam bentuk lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada aktivitas investasi. Jadi dalam aktivitas investasi ini dikenal 2 istilah, yang pertama aset operasi dan juga aset keuangan. Nah, yang terakhir ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi sendiri itu berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian dan juga pengembangan, kemudian pembelian, produksi, pemasaran, dan juga administrasi. Selanjutnya ada laporan keuangan mencerminkan aktivitas bisnis. Nah, laporan keuangan yang pertama itu ada neraca. Jadi dalam neraca ini biasanya dikenal dengan adanya persamaan akuntansi atau yang biasa disebut dengan identitas neraca yang merupakan dasar dari sistem akuntansi. Nah, dalam laporan keuangan yang berupa neraca ini biasanya ada persamaan, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, aset sendiri itu merupakan sumber daya yang dikendalikan perusahaan. Kemudian untuk kewajiban merupakan pendanaan dari kreditor dan mewakili kewajiban perusahaan atau klaim kreditor atas aset perusahaan. Kemudian ekuitas yang merupakan pendanaan yang diinvestasikan ditambah dengan akumulasi laba yang tidak dibagikan kepada pemilik. Kemudian ada aset lancar atau current asset. Jadi current asset ini merupakan aset yang diharapkan dapat terkonversi dalam waktu kurang lebih 1 tahun atau dalam kurun waktu 1 siklus akuntansi. Kemudian untuk yang kedua, kewajiban lancar atau current liability. Jadi untuk jangka waktunya ini sama dengan current asset, yaitu kurang lebih 1 tahun atau 1 siklus operasi. Kemudian untuk modal kerja, merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancarnya.
Selanjutnya ada laporan laba rugi atau income statement. Jadi dalam laporan ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca. Nah, laporan laba rugi ini juga mencerminkan aktivitas operasi perusahaan. Nah, dalam income statement, laporan tersebut akan menyediakan rincian pendapatan, beban, laba, dan juga rugi perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya ada laporan ekuitas pemegang saham. Dalam laporan ini mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aset perusahaan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Jadi dalam laporan arus kas ini, dikarenakan akuntansi akrual itu berbeda dengan akuntansi arus kas, maka dibutuhkan suatu laporan yang mana dalam laporan tersebut akan menunjukkan adanya arus kas dari segi akrual tersebut. Nah, sehingga arus kas itu penting dalam pengambilan keputusan. Nah, arus kas ini sendiri akan menunjukkan arus kas dari segi operasi, kemudian juga pendanaan, dan juga ekuitas. Selanjutnya kita masuk pada informasi tambahan. Nah, informasi tambahan ini akan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada Management Discussion and Analysis atau MDA. Jadi dalam MDA ini seorang manajer itu harus menggarisbawahi tren yang menguntungkan dan juga tidak menguntungkan, atau favorable dan juga unfavorable. Kemudian yang kedua ada laporan manajemen atau management report. Jadi dalam management report ini bertujuan untuk menekankan sistem pengendalian keuangan dan juga sistem pengendalian internal perusahaan, dan juga adanya pembagian peran manajemen, direktur, dan juga auditor dalam penyiapan laporan keuangan. Kemudian untuk informasi tambahan yang ketiga yaitu laporan auditor, di mana dalam laporan auditor ini bertujuan untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Jika terdapat opini selain BTP ini, maka akan mempengaruhi dari analisis bisnis itu sendiri. Kemudian untuk informasi tambahan yang keempat, ada catatan penjelas. Nah, catatan penjelas ini meliputi informasi tentang prinsip dan metode akuntansi yang digunakan, pengungkapan rinci atas setiap pos laporan keuangan, komitmen dan juga kontingensi, kombinasi bisnis, dan juga transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, rencana opsi saham, kemajuan proses hukum, dan juga pelanggaran yang signifikan. Kemudian yang selanjutnya ada informasi tambahan. Jadi informasi tambahan ini berkaitan dengan data segmen bisnis, penjualan ekspor, efek yang diperdagangkan, akun valuasi, pinjaman jangka pendek, dan juga data keuangan kuartalan. Kemudian untuk yang terakhir ada laporan proksi. Laporan proksi itu memuat informasi yang diperlukan oleh pemegang saham untuk memberikan suara dalam hal bersangkutan. Nah, informasi ini sebagai contoh yaitu identitas pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 25%, dengan lebih dari 5%, informasi biografi dewan direksi, dan juga adanya kesepakatan. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu pengantar analisis laporan keuangan. Nah, dalam bagian ketiga ini ada alat analisis yang dibedakan menjadi 5 sebagai berikut. Yang pertama ada analisis laporan keuangan komparatif. Jadi analisis laporan keuangan komparatif ini disebut juga dengan analisis horizontal, di mana dalam analisis ini dilakukan dengan cara menelaah neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, dalam analisis laporan keuangan komparatif ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada analisis perubahan tahun ke tahun. Nah, dalam jenis atau teknik dari analisis yang pertama ini, analisis perubahan tahun ke tahun,
ini merupakan perbandingan laporan keuangan selama periode yang relatif pendek, jadi berkisar antara 2 sampai dengan 3 tahun. Kemudian untuk jenis yang kedua, yaitu analisis tren angka indeks. Dalam jenis yang kedua ini digunakan untuk perbandingan tren jangka panjang. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan common size atau analisis vertikal. Jadi dalam analisis ini menyoroti tentang sumber pendanaan, termasuk di dalamnya distribusi pendanaan antara kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan juga ekuitas. Selain itu juga membahas tentang komposisi aset, termasuk di dalamnya jumlah untuk masing-masing aset lancar dan juga aset tidak lancar. Selanjutnya ada analisis rasio. Nah, analisis rasio itu dibedakan menjadi analisis kredit atau analisis resiko, di mana dalam analisis kredit ini membahas tentang likuiditas dan struktur modal serta solvabilitas. Likuiditas ini berkaitan dengan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan struktur modal dan solvabilitas berguna untuk menilai kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemudian analisis profitabilitas, yang pertama adalah return on investment. Jadi dalam ROI ini menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan juga utang. Kemudian ada kinerja operasi. Jadi dalam kinerja operasi ini mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi. Kemudian ada pemanfaatan aset. Jadi pemanfaatan aset atau yang biasa disebut dengan turnover itu menilai efektivitas dan intensitas aset dalam menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada valuasi. Jadi valuasi ini merupakan estimasi terhadap nilai intrinsik perusahaan. Nilai intrinsik perusahaan ini biasa dikenal dengan saham. Kemudian yang selanjutnya ada analisis arus kas. Jadi analisis arus kas ini merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi sumber dan juga penggunaan dana. Jadi dalam analisis arus kas ini membahas tentang dari mana perusahaan itu memperoleh dana dan juga bagaimana perusahaan itu akan menggunakan dananya. Kemudian dalam analisis arus kas ini juga membahas tentang peramalan arus kas dan bagian dari analisis likuiditas. Selanjutnya adalah valuasi. Jadi dalam valuasi ini seorang investor itu memerlukan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil yang diharapkan di masa depan sepanjang umur efek atau sekuritas itu. Kemudian yang kedua adalah tingkat diskonto. Selanjutnya adalah analisis pasar efisien. Nah, dalam analisis pasar efisien ini membahas tentang hipotesis pasar efisien yang berhubungan dengan reaksi harga pasar terhadap informasi keuangan dan juga informasi lainnya. Nah, bentuk dari hipotesis pasar efisien itu dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk lemah. Jadi bentuk lemah ini mencerminkan, jadi harga itu mencerminkan sepenuhnya informasi yang terkandung dalam pergerakan harga historis. Kemudian bentuk semi kuat. Jadi dalam bentuk semi kuat ini berkaitan dengan harga, mencerminkan sepenuhnya informasi yang tersedia untuk publik. Kemudian bentuk yang terakhir ada bentuk kuat. Jadi dalam bentuk kuat ini, harga mencerminkan seluruh informasi termasuk informasi dari internal perusahaan. Selanjutnya, ini ada implikasi efisiensi pasar pada analisis. Jadi pada implikasi ini, terdapat pendukung EMH yang ekstrim menyatakan bahwa jika seluruh informasi secara instan terrefleksi dengan harga, maka usaha untuk mendapatkan imbalan secara konsisten itu akan menjadi sia-sia. Nah, posisi ekstrim itu akan menghasilkan paradok bahwasanya di satu sisi analisis laporan keuangan itu diasumsikan mampu dan menjaga efisien pasar, namun analisis yang sama juga mengasumsikan tidak dapat menghasilkan pengembalian lebih atas usaha yang telah dilakukan.
Mungkin sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan melalui kolom chat. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah dengan adanya rencana bisnis atau bisnis plan dapat menjamin suatu perusahaan itu dapat berjalan dengan lancar? Jadi jawabannya adalah belum tentu, karena rencana bisnis itu hanya berupa gambaran dari suatu bisnis itu. Jadi bagaimana bisnis itu akan dilaksanakan atau akan dijalankan itu dituangkan dalam rencana bisnis. Nah, kemudian untuk apakah nantinya perusahaan itu dapat berjalan dengan lancar atau tidak itu bergantung dengan bagaimana dari pelaksana atau dari sumber daya yang ada itu sendiri, baik itu sumber daya manusia maupun dari sisi sumber daya fasilitas itu sendiri. Mungkin ada tanggapan dari partisipan yang pertama. Selanjutnya ada penanya yang kedua, yaitu pertanyaannya bagaimana perbedaan analisis kredit dan analisis ekuitas dari sisi resiko dan potensi. Nah, izin menjawab, untuk analisis kredit itu hanya berfokus pada sisi risiko, sedangkan untuk analisis ekuitas ini membahas keduanya, baik itu sisi risiko dan juga dari segi potensinya. Jadi untuk analisis kredit itu hanya membahas tentang risiko yang akan diterima dari sisi pemberi pinjaman. Kemudian untuk analisis ekuitas ini membahas tentang sisi risiko dan juga potensi yang akan diterima oleh pemberi pinjaman. Oke. Dikarenakan tidak ada penanya, maka sesi tanya jawab ini saya akhiri, dan untuk sesi pemaparan juga akan saya akhiri. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.